Saya akan lanjutkan sedikit, saudara ya. Dalam bahasa Ibrani ada satu kata, yaitu keset, saudara ya. Ini sebuah kata yang gak bisa ditranslate sebenarnya, gak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Karena di dalam satu kata ini itu ada kasih setia di dalamnya, ada kebaikan, ada everlasting love, kasih yang kekal, ada komitmen untuk bertahan no matter what, ada kesabaran nunggu dan terus nunggu, ada kemurahan, ada kasih yang tidak bersyarat, ada Tuhan yang peduli dan Tuhan yang selalu support, ada pengampunan ketika kita buat salah dan terus buat salah, ada sebuah semangat tekad untuk mempertahankan dan memperjuangkan hidupku dan hidupmu. Ada belas kasihan. Ini baru sebagian sebenarnya, baru sebagian. Tapi itu satu, semuanya itu dirangkum, dibungkus, di-wrap dalam satu kata, keset. Makanya nggak ada translationnya. Itu bahasa Tuhan dan bukan cuman sebuah kata, itu sifat Tuhan, itu karakternya Tuhan, itu kepribadiannya Tuhan, dan itu yang Dia mau beri buat Anda dan saya. Saya ingin cerita tentang satu dua orang lah. Ada satu orang, Anda tahu Yakub. Saya mau cerita tentang Yakub, saudara. Yakub itu lari dari Esau tanpa bawa apa-apa, saudara. Bawa tongkat, bawa bekal, minyak anggur dituang akhirnya. Kerja pada Laban. Biasanya kalau kerja pada saudara itu enak, cincai, saudara. Tapi ini kerja sama kerabat 21 tahun dicurangi 10 kali. Anda pernah dicurangi saudara sendiri? Pernah ya? Ini 10 kali. Dia ditipu istri yang tertukar ya. Dia menikah, maunya Rachel, kasihnya Lea. Anda mungkin gak pernah ngalami istri tertukar, tapi pasti yang menikah, menurut saya sedikit banyak ngalami ini. Anda menikah dengan seseorang, berpikir Anda menikahi orang seperti ini, dan ketika Anda menikah, lu kok beda. Anda pernah ngalami itu ya, gak yang menikah? Saya kira manis sekali, ternyata main tangan. Oh, sudah tahu sebelum menikah. Nah, saya kira setia, ternyata setianya banyak di belakang, banyak. Semua dijanjikan setia. Dia punya skandal dalam keluarga, anaknya tidur sama gundiknya. Dia punya anak perempuan, diperkosa. Dia itu paling cinta dengan ibunya, Ribkah, dan dia harus itu partner in crime, menipu bersama-sama. Dan kemudian dia harus terpisah dari ibunya sampai mati nggak ketemu. Anda tahu rasanya terpisah dari orang yang paling dicintai. Dia harus jalan pincang seumur hidupnya. Prince of God, jalannya pincang. Dia mengira anaknya mati diterkam singa. Dan lebih dari belasan tahun, lebih dari 20 tahun saya rasa, dia ditipu anak-anaknya tentang kematiannya Yusuf. Dan lebih dari mungkin 20-30 tahun, 25 tahun mungkin. Dia berpikir mati 20 tahun. Tapi pada akhirnya dia tetap jadi sebuah bangsa yang besar sampai hari ini. Seperti nubuatan, seperti janjinya Tuhan, seperti sumpahnya Tuhan. Saya cuma mau berkata, hidup itu kadang jalannya gak seperti yang kita pengen, saudara. Gak seperti yang kita minta, gak seperti yang kita harapkan. Hidup ini mungkin tidak problem free, tapi pada akhirnya, makanya Yakub itu berkata gini, Kejadian 32 ayat 10, sekali-kali aku ini tidak layak untuk menerima keset
yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku bawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan, tapi sekarang aku menjadi 2 pasukan. Saya cuma mau berkata, bahkan bukan hanya 2 pasukan, in the end dia jadi bangsa yang besar, bangsa yang olehnya seluruh muka bumi mendapat berkat. In the end, akhirnya tetap kasih setianya nyampe. Tokoh berikutnya Daud, saudara. Lahir dibuang keluarga. Sama, saudara. Mau menikah dibohongi, saudara. Dikasih orang lain, saudara. Nggak cuma sekali loh, 2 kali. Merab dan Mikal itu dua-duanya dikasih orang lain. Dikejar-kejar mau dibunuh mertuanya sendiri, saudara. Anda tidak akur dengan mertua, setidaknya mertuamu belum mau membunuh kamu kan. Dia harus pura-pura gila. Janjinya raja, nubuatannya jadi raja. Satu kali dia harus pura-pura gila, bajunya harus dirobek-robek, pura-pura dengan sengaja meleleh-lelehkan liurnya, saudara. Pemerintahannya cacat karena dia bunuh Uria. Dia jatuh dengan Batsheba. Anaknya memperkosa anaknya. Kalau Yakub tadi anaknya diperkosa, anak orang lain. Ini anaknya memperkosa anaknya. Itu ngerinya double. Anaknya membunuh anaknya yang lain. Anaknya mengkudeta anaknya mau bunuh dia. Saya cuma mau berkata sekali lagi, lo janjinya engkau akan jadi raja. Itu baru 10 list jalan hidup yang gak mudah. Saya percaya itu panjang sekali. Tapi saya cuma berkata, hidup ini mungkin gak seperti yang kau inginkan. Hidup ini kau gak dapat semua yang kau mau. Hidup ini tetap ada orang-orang yang akan melukai, menyakiti. Akan ada peristiwa, ada hal-hal yang berjalan dengan mestinya gak begini. Tapi saya mau berkata, Daud tuh bilang gini, Mazmur 63, sebab kesetmu lebih dari hidupku, sebab kesetmu lebih baik dari hidupku. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Janjinya jadi raja, saudara. Tapi dia harus nunggu itu sekitar 30 tahun. Lebih dari 30 tahun sebelum akhirnya dia jadi raja 40 tahun. Saya mau berkata sekali lagi, hidup ini mungkin tidak jalan dengan sesemut yang kau impikan, yang kau inginkan. Kau gak dapat semua yang kau harapkan. Keluargamu tidak jalan seperti yang kau cita-citakan. Pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, environment, semuanya, sekelilingmu, semestamu itu tidak berjalan sepertinya kok Jehovah Sebaot nggak pegang kendali, sepertinya. Tapi tetap dia pegang kendali, saudara. Tetap kasih setianya keset itu buatmu nyampe, saudara. Buatmu nyampe. Perempuan itu tahun pendarahan 13 tahun every day, saudara. Bukan bulanan, saudara ya. Every day untuk 13 tahun. Tapi hari itu dia datang, saudara. Dia berkata, asal aku jumpai jubahnya, aku akan sembuh, aku akan utuh. Sebenarnya nggak cuma wanita itu yang ngalami megang jubahnya Tuhan dan sembuh. Ada ayat lain berkata tadi yang dibacakan, mereka semua yang menjamah jubahnya sembuh. Saya mau
berkata hari ini, saudara, mungkin kau sudah bertahun-tahun dan keuanganmu tetap struggle. Masalah keuanganmu nggak selesai-selesai, dan mungkin itu bukan salahmu. Itu karena suamimu, istrimu, anakmu yang make mistake, berhutang dan sebagainya. Akhirnya kau harus keseret di dalamnya. Kau mungkin pernikahanmu nggak running well, nggak jalan baik, dan sudah bertahun-tahun kau menunggu pemulihan yang nggak kunjung tiba. Kau mungkin punya mental health issues, kau mungkin punya ketakutan, kecemasan, inner child yang nggak beres. Mungkin sudah bertahun-tahun. Saya cuma mau berkata, kalau engkau berkata, Tuhan, meskipun aku belum lihat, sekali lagi aku mau percaya pada kasih setia. Aku mau percaya pada keset. Aku mau percaya pada cintamu. Aku mau percaya ada keset yang memegangi aku. Aku percaya Engkau Tuhan yang setia. Mungkin sudah belasan tahun keuanganmu tidak kunjung baik. Engkau tetap berkata, Tuhan, aku tetap percaya kesetmu. Mungkin gak instan tahu-tahu pulang hari ini dan hutangmu lunas, saudara. Tapi kalau engkau berkata, aku tetap mau percaya kesetmu tuh pasti buat aku nyampai. Kau yang punya problem keuangan, bertahun-tahun suffer, bleeding keuangan. Mungkin yang pendarahan bukan badanmu, yang pendarahan keuanganmu, ya. Dan pagi hari ini kau memutuskan, Tuhan, sekali lagi. Mungkin tidak akan langsung instance. Mungkin minggu depan aku akan tetap dikejar-kejar debt collector. Tapi aku percaya, aku putuskan, aku percaya, aku pegang keset itu. Hosea berkata gini, ada tali kasih dan tali kesetiaan yang dari Tuhan itu memegangi kita, saudara. Saya minta tali yang ditabut itu diulurkan, saudara. Dan kalau kau mau berkata, Tuhan, aku punya problem keuangan, aku tahu caranya keluar dari sini, tapi aku percaya kasih setiamu memegangi aku. Kau maju ke depan, saudara, dan berdiri di sebelah kanan saya.